awwalu ma yuhasabu bil abad as-shalah fa idza solihat soliha biha sairu amalih wa idza fasadat fasada biha sairu amalih. Jadi ini demi menyelamatkan keluarganya kita, anaknya kita, orang tuanya kita, atau pegawainya kita, pembantunya kita. Ingatkan sholat, perhatikan sholat, ini penting. Lihat sahabat-sahabat Nabi SAW, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan pernah terjadi Aba Quhafah itu mencela kepada Nabi SAW. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencela kepada Nabi SAW. Suatu saat mencela kepada Nabi, menghina kepada Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendorongnya sampai jatuh, lalu datang kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW, lalu diberi nasihat oleh Nabi. Awa fa'al tahu la ta'ud ilaih, kamu telah mengerjakan seperti itu hai Abu Bakar, kamu jangan ulangi lagi seperti itu hai Abu Bakar. Karena ayahnya. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Walladzi ba'atsaka bil haq nabiyyan law kana sayf minni ghariban laqataltu. Luar biasa Sayyidina Abu Bakar nih ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini salah satu sahabat Rasulullah yang dinas dalam Al-Qur'an. Dalam gua yang melindungi, yang menemani Nabi hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sahibihi li sahibi ay sahibu Muhammadin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang imannya paling luar biasa kepada Nabi, yang tidak pernah berpisah dari Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau yang lainnya pernah berpisah, termasuk Sayyidina Ali pernah berpisah waktu Nabi SAW hendak hijrah ke gua bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali diperintahkan untuk tidur di tempat istirahatnya Nabi SAW. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq la yufariquhu qat, tidak pernah berpisah sama sekali dengan Rasulullah. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ketika ayahnya mencaci maki Nabi SAW, didorong sampai jatuh oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq marah, ditegur sama Nabi, apakah kamu mengerjakan itu? Jangan diulangi wahai Abu Bakar. Jawaban Sayyidina Abu Bakar, demi zat yang telah mengutus engkau, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah yang telah mengutus engkau dengan hak sebagai Nabi, kalau saja ada pedang pada saat itu pada tanganku, maka akan aku bunuh ayahku. Radhiyallahu an. Ini bukan keras, ini masalah iman. Kalau masalah iman Islam tidak ada kompromi. Masalah sholat tidak ada kompromi. Ini yang menyelamatkan. Maaf, jangan salah persepsi ya. Ini kondisi perang. Ini kondisi orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga keluarga, saudara-saudara, ini terjadi kepada Sayyidina Umar. Dia yang membunuh pamannya ketika berperang. Sayyidina Hamzah. Begitu juga membunuh misanannya. Sayyidina Ali membunuh sepupunya ketika peperangan. Semuanya itu adalah pelajaran bahwasanya tidak ada Muhammad Rasulullah kamu mendapati iman pada hati seseorang yang saling berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita perlu orang yang berlebihan dalam keyakinan itu apa? Fanatik. Kita perlu fanatik. Islam iman kita fanatik. Rasulullah kita fanatik. Kalau yang lainnya bisa fanatik namun bisa direnungkan. Kalau positif silakan, baik itu. Tapi kalau Rasulullah, Allah, Rasulullah, iman, Islam, sholat, harus fanatik. Tidak ada kompromi kalau urusan ini. Ini ajaran Islam, ajaran iman seperti ini. Lihat sahabat Nabi Muhammad SAW, Afdalul Qurun, yang paling bagus imannya, yang paling dekat dengan Rasulullah adalah sahabat. Mereka seperti ini. Ini perbuatan yang benar. Bahkan sehingga turun ayat la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini semuanya adalah memuji
karena ini semua adalah perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Allah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini hikmah buat semuanya kita ini. Makanya heran kalau ada orang-orang meninggalkan sholat ketawa-ketawa. Ini mengherankan, sungguh mengherankan. Padahal itu lebih daripada kehilangan 1 miliar itu. Lebih dari itu. Fanafyul iman anil muadzin lil muhadina lahu wa li rasulihi wa in kanu min aqrabil aqrabin. Dan ketiadaan iman bagi orang yang saling mencintai pada orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya, walaupun kerabat yang terdekat. Walaupun kerabat yang terdekat, jangan saling kasih sayang kalau sudah menentang kepada Allah dan Rasulnya. Jangan senang kumpul sama orang tarikus shalah, nanti ikut tarikus shalah. Orang itu akan bisa bersifat dengan sesuai kumpulannya seperti apa. Hati-hati. Wa ghayatu ma yusma bilil amil ghafil mustagrik mahma fatatus shalah an yakdiyaha ma'a taubati anil audi la misdalik. Dan hal yang paling dimaafkan, yang sudah puncaknya sudah jangan sampai terjadi untuk orang-orang yang awam, yang lalai, yang tenggelam ketika dia kehilangan sholat, maka sehendaknya sepatutnya dia mengkodoknya dengan taubat, tidak mau mengulangi pada hal itu, yakni tidak mau meninggalkan sholat lagi dengan sebab udzur apapun. Kalau ada orang awam yang dia itu lalai, mungkin petani, pedagang, sales, dia sampai meninggalkan sholat karena kehilafannya, dia sampai mengerjakan hal yang seperti itu, maka segera taubat kepada Allah. Dan cara taubatnya di samping beristighfar meminta ampun kepada Allah, yang sudah hilang tidak dikerjakan, yang ditinggalkan itu dihitung dan diqadha. Dihitung dan diqadha. Kerja sama perusahaan A, kerja selama 10 tahun, duhur dan asarnya ditinggalkan, 10 tahun duhur asar diqadha. Petani, kerja tani selama 5 tahun, tanam semangka, melon atau padi, misalkan ternyata sampai meninggalkan daripada sholat duhurnya, misalkan qadha selama 5 tahun, dihitung. Kalau ingin cepat maka sehari 5 kali, berarti 1 tahun. Kalau sehari 5 kali duhurnya diqadha, berarti selama 1 tahun. Begitu seterusnya. Hendaknya kalau memang ada orang awam yang sampai dia meninggalkan sholat, maka hendaknya cara taubatnya dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, lalu mengkodoknya. Bukan dianggap terus tidak apa-apa. Tidak usah sholat sunnah dulu, dikodok, selesaikan dulu. Kalau misalkan ingin sholat sunnah, ingin suatu amalan wirid-wirid yang sunnah, boleh dalam pendapat yang lain. Akan tetapi tetap yang kodok itu dikerjakan, seterusnya dikerjakan. Kalau bisa lebih dipercepat lebih baik. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh, tidak usah sholat, tidak usah yang mengerjakan yang sunnah dulu, yang wajib dikodok sampai selesai dulu. Ini menunjukkan tidak ada udzur untuk meninggalkan sholat. Fala fa'amal idoa fala, kalau untuk sembrono, yakni untuk menyia-nyiakan sholat, nah ini tidak ada maaf, tidak ada kompromi. Kaifa wa alaihi fi ikhrajis salaan waqtiha ismun adimun wa in badara bi qada'iha. Bagaimana tidak, sedangkan di dalam mengeluarkan sholat dari waktunya, mengerjakan sholat sampai keluar waktunya, itu sudah ada dosa sangat besar. Sholat tapi keluar waktunya itu sudah dosa besar, walaupun dia bersegera untuk mengkodoknya. Kalau kita itu yang salas nih, tanggung tinggal sedikit, selesaikan dulu. Yang sana belum, sana belum selesai, sampai jam 3 duhurnya habis. Dia segera mengkodoknya, harus segera mengkodoknya. Ini pun sudah dosa besar karena sampai mengeluarkan waktu sholat. Bagaimana dengan meninggalkannya? Walaysa bi'udil ishtighal bid dunya, perhatikan, dan bukan
Bukan dikatakan udur dengan sebab kesibukan dunia. Bukan udur itu kesibukan dunia. Pekerjaan, perjalanan, aktivitas itu bukan suatu kesibukan, apalagi olahraga, futsal, apalagi mancing, apalagi sekak. Itu bukan suatu udur. Maaf ya, orang mancing itu biasanya bingung kiblatnya. Iya, sholatnya, wis besok sholatnya Allah ya fatna. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Betul tidak? Itu sering terjadi itu. Hati-hati kalau urusan sholat itu, ya Allah, itu paling penting. Kalau kepin selamat sholatnya baguskan, jaga. Udah jangan banyak macam-macam amal, wirid ini berapa ribu, sholatnya dijaga sudah bagus. Udah jangan terlalu banyak macam-macam amalan-amalan sampai sholatnya ditinggalkan percuma. Sholat yang paling penting. Tidak ada alasan udur apapun dengan kesibukan dunia atau kesibukan lainnya sampai sholat itu kehilangan, sampai sholat tertinggal. Dan tidak ada udur apapun kecuali dua, an-naum wa nisyan, tidur dan lupa. Contohnya kepayahan jam 11 ketiduran, bangun-bangun jam 4:30 misalkan, ketiduran tapi tidak sengaja betul ketiduran. Nah ini udur tapi segera dikodok. Atau nisyan, lupa ini bisa terjadi lupa. Contohnya orang yang biasa sholat di awal waktu, biasanya contohnya nih jam 3 sore asar biasa sholat awal waktu, jam 2 ada kabar suatu hal yang genting, misalkan orang tuanya jatuh atau anaknya jatuh atau ada kecelakaan, dia tergesa mendatangi kejadian tersebut, menyelesaikannya sampai maghrib. Waktu maghrib, ya Allah lupa saya belum sholat asar, itu bisa terjadi. Maka ini segera dikodok. Tapi dia ini juga udur. Tapi bukan berarti melupa. Ya, bukan berarti pura-pura lupa atau pura-pura tidur. Tapi memang ini benar-benar lupa atau benar-benar tidur dan harus juga dikodok. Oleh karena itu tidak ada alasan apapun untuk orang meninggalkan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah supaya kita semua dijadikan ahli sholat. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wallahu a'lam.